Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Assalam rahimakumullah. Alhamdulillah, di petang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk belajar bersama, mempelajari salah satu cabang agamanya, yakni ilmu fikih. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya sampai yaumul akhir nanti. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang sifat salat. Yang terakhir kita sudah membaca tentang bagaimana takbiratul ihram. Kemudian bagaimana mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Maka di kesempatan petang hari ini kita masuk di wad'ul yadil yumna 'alal yusra fil qiyam, yakni permasalahan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di saat berdiri di dalam salat. Jadi setelah mengangkat kedua tangannya ketika takbiratul ihram, maka tangan ini apa? Kedua tangan ini diletakkan di mana? Kedua tangan ini diletakkan di mana? Dhahaba 'amatu fuqaha'il amsari ila istihbabi. Telah berpendapat yakni para atau kebanyakan keumuman para ahli fikih yang besar kepada disunnahkannya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri setelah takbiratul ihram. Langsung ya,
Jadi caranya langsung ketika setelah diangkat kedua tangannya, maka langsung diletakkan. Tidak julurkan dulu kemudian baru diangkat. Bukan. Tapi langsung menuju ke arah meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya. Hukumnya ini sunnah. Hukumnya ini sunnah. Sebagaimana datang dari hadis-hadis yang banyak tentang sunnah ini. Yakni salah satunya yakni hadis dari Sahal ibn Sa'ad. Hadis dari Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu qala, Sahal ini mengatakan, kana an-nasu yu'maruna an yad'a ar-rajulu al-yad al-yumna ala dira'ihi al-yusra fi sholati. Manusia, yaitu dulu manusia, para sahabat Nabi SAW, yu'maruna, mereka diperintahkan agar setiap orang itu dia meletakkan tangan kanannya di atas dira'nya, di atas lengan kirinya, di dalam sholat. Ya. Ini riwayat dari Imam Bukhari. Ya. Dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, Wa'il bin Hujr ini menyebutkan, "Tsumma wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra." Kemudian Nabi SAW meletakkan tangannya yang kanan di atas tangan kirinya. Ya. Ini semuanya menunjukkan bahwasannya disunnahkannya meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya. Karena hukum asal dari perbuatan Nabi SAW itu hukumnya sunnah. Ya. Hukum asal dari perbuatan Nabi SAW itu hukumnya sunnah. Dan Nabi SAW mengerjakannya. Berarti maka hal tersebut disunnahkan. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, masih di pembahasan ini, yakni tentang mahallu yadaini, yakni tempat kedua tangan ini. Mahallu wa san'ul yadain. Hadis-hadis yang berbicara tentang di mana meletakkan kedua tangan ketika bersedekap ini. Hadis-hadis yang berbicara tentangnya ini lam taslam minad dha'f. Tidak ada yang selamat dari kedhaifan. Hadis yang berbicara tentang di mana letak ditempatkan kedua tangan ketika bersedekap. Ini hadisnya tidak selamat dari kedhaifan. Bab ini mahallu wad'il yadain. Tempat meletakkan kedua tangan. Sawa'un allati fiha al-wad'u tahta surrah. Sama saja apakah hadis-hadis yang berbicara tentang meletakkan di bawah pusar, meletakkan kedua tangannya di bawah pusar, au allati fiha al-wad'u 'ala sadr, atau hadis-hadis yang berbicara tentang meletakkan kedua tangan di dada. Di dada. Semuanya hadis yang berbicara tersebut semuanya tidak selamat dari kedhaifan, kelemahan. Illa kecuali anna thaniyata aqwa minal ula. Kecuali hadis yang berbicara tentang meletakkan di dada itu lebih kuat daripada yang di bawah pusar. Hadis yang di bawah pusar itu kedhaifannya lebih parah. Kedhaifannya, kelemahannya itu lebih parah. Dan ini sebagaimana diucapkan oleh para imam, di antaranya Imam Ibnu Munzir rahimahullah. Wa qala qail, dan telah berkata, laisa fil makanil ladzi yad'u 'alaihi al-yad khabarun yasbutu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam.
tidak ada khabar yang sabit dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang tempat yang dimana tangan itu diletakkan di atasnya. Tidak ada khabar yang sabit dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa in syaa, maka jika dia mau, wada'ha tahta surrah. Jika dia mau, dia boleh meletakkan di bawah pusar. Wa in syaa fawqaha. Dan jika dia mau, boleh dia meletakkan di atas pusar. Karena tidak ada hadis yang menunjukkan tempat di mana peletakannya. Akan tetapi berkata Syekh Albani rahimahullah, beliau mengatakan, wa mimma yasihu an yurada fi hadzal bab hadits Sahal bin Sa'ad wa hadits Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu. Dan di antara yang didatangkan di dalam bab ini, di antara yang didatangkan di dalam bab ini hadis yang sahih, yakni hadis Sa'al dan hadis Wa'il. Lafaz hadis Sa'ad, hadis Sahal dan hadis Wa'il ini lafadznya wada'a yadahul yumna ala dhahri kafayhil yusra wa rusghi wa sa'idi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangan kanannya di atas punggung telapak tangan kirinya dan pergelangan tangannya dan lengan bawahnya. Jadi di atas 3 tempat itu. Di atas tempat itu. Ketika terpenuhi 3 tempat dengan 1 tangan itu lebih hasan, lebih baik. Atau salah satunya. Dalam lafaz hadis Sahal, sebagaimana yang disebutkan hadis di atas tadi. Kemudian Al-Imam Al-Albani rahimahullah mengatakan, fa in qulta laisa fil hadisaini bayanu maudhi'il wad'. Di dalam 2 hadis ini tidak ada penjelasan tentang tempat meletakkan kedua tangannya. Qultu, maka aku katakan, kata Syekh Al-Albani rahimahullah, dzalika mawjudun fil ma'na. Itu ada di dalam, secara maknanya ada yang mengisyaratkan tempat letaknya kedua tangan tersebut. Fa innaka idza akhadta tutabbiqu ma jaa fihi ma fil ma'na. Maka sungguhnya apabila engkau ini mempraktekkan apa yang datang di dalam kedua hadis tadi dari maknanya, fa innaka, maka sungguhnya kamu satajidu nafsaka, kamu akan mendapati dirimu itu madfu'an, yakni digerakkan. Ketika kamu ingin mempraktekkan hadis tadi, maka kamu akan mendapati kamu itu nanti akan digerakkan ila antada'aha ala sadrika au qariban minhu, kepada engkau meletakkan kedua tangan itu di dadamu atau di bawah atau di dekatnya. Ya. Karena ketika terpenuhi 3 tempat tadi, ini akan terpenuhi ketika agak di atas. Ketika di bawah itu agak sulit terjadinya 3 tempat tadi. Ya. Jadi ini secara makna. Kemudian Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah juga mengatakan wa hadza aqrabul aqwal. Dan pendapat ini pendapat yang lebih mendekati. Pendapat yang lebih mendekati. Yakni yang bersedekap di atas pusar, dada bagian bawah, dada di bagian bawah. Ya. Dan ini pendapat dari mazhab Syafi'i. Pendapat dari mazhab Syafi'iyah, yakni yang bersedekap di atas pusar, ya, di atas pusar. Akan tetapi kesimpulannya, annal amra, bahwasannya perkara tempat meletakkan kedua tangan ini wasi', perkaranya luas. Sah saja bagi seorang yang meletakkan di atas pusar atau di bawah pusar, maka sah-sah saja. Karena tidak ada hadis yang jelas, yang sahih, yang menunjukkan tempat tertentu. Akan tetapi wal asbahu, yang lebih mendekat, yang lebih menyerupai yang ditunjukkan oleh hadis, yakni wad'uhuma ala sadri, yakni meletakkan keduanya di dada, ya, di dada. Di bagian dada paling bawah, bagian bawah.
Wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Ini tentang tempat di mana meletakkan kedua tangan. Kemudian sifat wad'il yumna 'ala al-yusra, tentang bagaimana meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ini. Ini juga telah disebutkan dalam hadis yang tadi. Yang kesimpulannya ada 5 keadaan yang disimpulkan oleh para ahli fikih dari hadis-hadis yang datang tentang bersedekap ini. Yang pertama, yakni wad'ul kafil yumna 'alal kafil yusra, yakni meletakkan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri. Sekedar diletakkan saja. Ini yang pertama, di telapaknya. Kemudian yang kedua, wad'ul kafil yumna 'ala rusghil yusra, yakni meletakkan telapak kanannya di atas pergelangan kirinya. Diletakkan saja. Kemudian yang ketiga, wad'ul kafil yumna 'ala sa'idil yusra. Yang ketiga, meletakkan telapak kanannya di atas lengan bawah yang tangan kiri. Diletakkan di atas lengannya. Diletakkan. Kemudian yang keempat, datang dari hadis yang lain, dari lafadznya Wa'il bin Hujr, yakni Wa'il bin Hujr mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana qa'iman fi sholati qabada bi yaminihi 'ala shimalihi. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berdiri di dalam salat, beliau menggenggam, memegang dengan tangan kanannya, beliau memegang tangan kirinya. Jadi keadaan yang keempat, yakni an yaqbidha bi kaffihil yumna rusghal yusra, yakni dengan menggenggam pergelangan tangan kirinya. Cara yang keempat dengan menggenggam pergelangan tangan kirinya. Kemudian yang kelima, an yaqbidha bi kaffil yumna sa'idal yusra, yakni dengan menggenggam lengan kanan kirinya, lengan tangan kirinya. Dipegang, digenggam. Ini 5 keadaan yang boleh bagi seorang orang yang sholat itu mengerjakannya. Jadi jangan tanya tentang tadi, bagaimana kalau sholatnya agak miring ke kiri, meletakkannya agak miring ke kiri, nggak perlu ditanyakan. Karena tadi sudah disebutkan khilafiyahnya para fuqaha, yakni mereka ada yang berpendapat boleh meletakkan di bawah surah, bawah pusar, yang sebagiannya di atas pusar. Dan yang rajih, yang dirajihkan Yang di atas pusar. Wallahu a'lam. Iya, ini masalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian sebelum kita beralih ke bab yang lainnya, ada tambahan sedikit yang kemarin, masalah mengangkat kedua tangannya. Ketika mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahu dan sejajar dengan telinga, maka ini hukumnya sama antara laki-laki dan wanita. Laki-laki maupun wanita itu sama. Hukumnya sama. Bagi wanita juga disunnahkan untuk mengangkat sampai sejajar bahu atau sejajar dengan telinga. Tidak ada perbedaan hukum di dalam masalah tersebut. Iya. Mungkin ini saja. Masih 10 menit. 13 menit.
Iya, ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, kalau imam baca doa kunut, kalau ada imam baca doa kunut, sebaiknya makmum tangannya menengadah apa tidak? Ketika imam membaca kunut, kunut kunut apa saja yang dia baca, kunut apa? Iya, kunut witir misalnya. Maka bagi makmum, maka pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, wallahu a'lam bishawab, yakni disunnahkan bagi makmum juga untuk mengangkat kedua tangannya. Disunnahkan bagi makmum untuk mengangkat kedua tangannya. Sebagaimana ketika berdoa. Dan ini pendapat dari mazhab Syafi'iyah dan Hanafi. Kedua tangannya. Dan mengaminkan juga. Diamini di tempat-tempat yang itu berdoa. Ya, di tempat-tempat yang berdoa. Kalau pujian kepada Allah Subhanahu wa taala tidak diamini. Tidak diamini. Yang diamini itu ketika apa? Ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta sesuatu, maka apa? Diamin. Ketika tidak, kalau menyebut innaka samiun qaribun mujibud da'wat, ya jangan diamini, itu bukan doa, itu bukan doa. Ya. Itu pujian bukan doa. Sehingga tidak perlu diamini. Yang diamini itu ketika minta Allahumma gfiril muslimin wal muslimat, nah itu diamini. Meminta ampunan. Adapun pujian maka bukan doa, sehingga tidak diamin. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan yang kedua. Dan ketika mau sujud, kalau kunut witir, tidak perlu mengusap wajah. Ketika tidak perlu mengusap wajah. Diturunkan saja ketika selesai dari doa kunutnya. Diturunkan saja ketika selesai dari kunut witirnya, maka diturunkan saja tanpa mengusap wajahnya dan apa? Diusapkan, tidak perlu. Pertanyaan yang kedua, kalau imam sudah membaca Al-Fatihah, apakah boleh makmum membaca doa iftitah, ya doa istiftah? Kalau imam sudah membaca Al-Fatihah, maka bagi makmum itu apa? Untuk diam dan mendengarkannya, untuk mendengarkan bacaan imam. Ya. Untuk mendengarkan bacaan imam. Tidak boleh dia membaca, apalagi dia membaca doa istiftah. Doa istiftah itu hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Kalau ada waktu dibaca, kalau tidak ada waktu untuk membaca, ya sudah. Sudah. Ya. Berbeda kalau hukumnya itu wajib. Seperti apa? Seperti membaca Al-Fatihah bagi makmum. Ya. Al-Fatihah bagi makmum itu hukumnya wajib. Maka apa? Maka menurut pendapat yang kuat wallahu a'lam bishawab, maka bagi makmum walaupun imam sedang membaca surah setelah Al-Fatihah, maka dia tetap menyelesaikan bacaan Al-Fatihah. Ya. Dia tetap membaca Al-Fatihah. Ya. Dan ini pendapat dari Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Adapun doa istiftah maka tidak perlu. Ketika yang imam sudah membaca Al-Fatihah maka tidak perlu dibaca. Ya. Berbeda lagi ketika apa? Salat sirriyah, salat sirriyah. Seseorang terlambat jamaah salat sirriyah, salat duhur atau asar. Sudah di pertengahan jalan. Ini imamnya apa? Masih lama atau tidak? Maka apa? Maka ketika dia ragu, dia khawatir ketika dia membaca doa istiftah terlewatkan baca Al-Fatihah, maka apa? Ya langsung saja dia baca Al-Fatihah. Ya. Dia langsung baca Al-Fatihah.
ketika dalam doa salat sirri ya. Ya. Kalau khawatir, kecuali dia dari awal bersama dengan takbiratul ihramnya imam, maka ia tunaikan sunnah-sunnahnya dengan membaca doa istiftah, kemudian baca ta'awudz, kemudian al-fatihah dan seterusnya. Ya. Adapun terlambat, maka kalau khawatir terlewatkan baca al-fatihah justru karena mendahulukan doa istiftah, maka ini kurang pas. Ini kurang pas. Wallahu a'lam. Iya, ini dua pertanyaan yang kemarin masuk. Mungkin ada yang masih belum jelas tentang meletakkan kedua tangan di apa di dalam sholat. Ada yang perlu ada yang perlu ditanyakan. Iya, tuh. Iya, iya. Ya, misalkan imam sudah sujud ya. Dia masuk jamaah, imam sudah sujud. Contoh saja. Kalau rukuk kan nanti beda lagi hukumnya kan, ada hitungan satu rakaat. Kalau misalnya imam sudah sujud, maka bagi makmum yang masbuk, maka dia Dia mulai dengan takbiratul ihram dulu, kemudian baru langsung menuju sujud saja. Ya. Dia langsung saja takbiratul ihram, kemudian tangannya langsung dilepas saja. Tidak perlu disedekapkan lagi karena apa? Karena bukan waktu dia untuk berdiri, waktunya sudah sujud. Ya, tidak perlu. Sehingga dia langsung cukup menyelesaikan saja takbirnya Allahu Akbar, kemudian dia langsung menuju kepada sujud. Ya. Adapun kalau imam dalam keadaan rukuk, kalau imam dalam keadaan rukuk, maka tidak ada kewajiban bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah. Tidak ada kewajiban makmum untuk membaca Al-Fatihah dan dia mendapatkan satu rakaat bersama imam. Ya, ini beda hukumnya. Kalau tadi dia langsung sujud tapi tidak mendapatkan satu rakaat ketika imam sudah sujud, tidak mendapatkan rakaat. Kan tetapi ketika ruku, imam sedang ruku, maka makmum tersebut walaupun dia tidak membaca Al-Fatihah, maka dia sudah mendapatkan satu rakaat bersama imam. Ini bedanya. Iya. Ya wallah. Sudah. Sudah, Mas, sudah. Iya, tidak ada itu. Iya, sebenarnya perkaranya masalah meletakkan kedua tangan ini agak luas ya. Karena tidak ada hadis yang benar-benar menunjukkan harus di sini. Itu enggak ada. Iya, enggak ada. Ada tapi tidak selamat dari kelemahan. Sehingga ya yang muncul pendapat dari para ulama ada sebagian berpendapat di bawah pusar, yang sebagiannya di atas pusar. Iya, di atas pusar. Di atas pusar itu ya agak lumayan banyak. Iya. Walaupun yang lebih afdolnya sebagaimana disebutkan tadi, yakni di bagian dada, tapi dada yang bawah, dada bawah, dada yang bagian bawah. Tidak perlu di bagian atas, kalau atas tidak perlu. Adapun sah tidaknya tidak berpengaruh.
tidak berpengaruh. Ini perkara yang apa? Perkara yang bukan perkara yang wajib atau perkara yang dilarang di dalam sholat, sehingga tidak berpengaruh dalam keabsahan sholat. Ya. Tentang letak di mana dia bersedekap. Ya. Karena tapi yang afdal itu apa? Yang di atas pusar, yang dada bagian bawah. Wallah. Sudah. Sudah. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Sebelum kita akhiri, tentunya ketika kita sudah belajar tentang masalah sholat, maka apa? Ya maka hendaknya dipraktekkan untuk sholat. Terlebih bagi laki-laki, dia mengerjakan sholat fardunya di mana? Di masjid. Sholat fardunya di masjid. Afdhalus sholati fil baiti. Seutama-utama sholat itu di rumah. Illa, kecuali apa? Al-maktubah, kecuali yang difardukan. Kecuali yang difardukan, maka yang lebih utama itu di masjid. Dan bagi laki-laki hukum sholat berjamaah apa? Iya, ada silang pendapat di kalangan ulama tentang hukum sholat jamaah bagi laki-laki. Selemah-lemahnya, semeringan-ringan yang berpendapat sunnah muakkadah, mereka pun ketika meninggalkan dengan tanpa udur ada apa? Ada sanksi moralnya ya. Saksinya apa? Bagaimana dia diperlakukan, bagaimana tentang persaksian dan seterusnya. Jadi tidak semudah sebagaimana sunnah yang lainnya ketika ditinggalkan. Ya. Sunnah sholat berjamaah ini apa? Ini ditekankan sangat sekali muakkadahnya. Sehingga walaupun dalam sholat sirriyah maupun apa jahriyah, sholat duhur ataupun sholat isya, maka hendaknya dikerjakan di masjid. Ya, ya, tafadhol yang mau berbuka. Insyaallah ini saja yang bisa kita sampaikan. Ada salah kata, salah ucap, minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.